Saat membahas pertempuran, gerakan, dan ideologi yang menyebabkan penaklukan bangsa serta jutaan kematian. Seringkali hal itu disederhanakan menjadi kelompok atau individu yang bertujuan mengubah arah planet kita. Nama-nama seperti Adolf Hitler, Saddam Hussein, Joseph Stalin, dan Osama bin Laden hanyalah beberapa nama yang muncul ketika membahas perang, terorisme, dan kediktatoran. Di episode ini, kita fokus pada sosok yang mungkin kurang dikenal, namun tindakannya sangat berarti. Abu Musab al-Zarqawi adalah seorang militan jihadis asal Yordania yang mengawasi fasilitas pelatihan di Afghanistan dan terlibat dalam sejumlah pengeboman serta pemenggalan kepala selama perang di Irak. Dan dijuluki Syekh para Al-Gojo oleh para pengikutnya, Zarqawi membentuk Jamaah at-Tauhid wal Jihad pada tahun 1999 dan memimpinnya hingga kematiannya pada Juni 2006. Namanya terus-menerus muncul dalam video dan rekaman audio di mana ia membanggakan keterlibatannya dalam eksekusi, bom bunuh diri, dan tindakan kekerasan lainnya terhadap mereka yang ia anggap sebagai musuh jihad. Ia masuk Al-Qaeda tahun 2004 dan bersumpah setia pada Usama bin Laden. Melakukan serangkaian pengeboman terhadap Muslim Syiah di Irak hanya setahun kemudian, serta menyerang barak personel militer Amerika Serikat dan konsentrasi besar milisi Syiah. Dia juga diyakini sebagai otak di balik pengeboman 3 hotel pada tahun 2005 di ibu kota negara asalnya, Yordania. Jadi, siapakah sebenarnya Abu Musab al-Zarqawi dan apa yang membuatnya menjadi salah satu wajah paling dikenal dari teror dan jihad? Apa motif dan pengaruhnya di antara orang-orang di Timur Tengah dan langkah apa saja yang diambil untuk akhirnya menghilangkan ancamannya? Hari ini kita akan menatap langsung ke mata teror. Selamat datang di Wars of the World. Abu Musab al-Zarqawi yang lahir dengan nama Ahmad Fadil Nazal al-Khalala lahir pada tahun 1966 dalam kemiskinan di negara semi-kering Yordania. Keluarganya berdarah Palestina dan ia diyakini dibesarkan di kota Zaka bersama 7 saudara perempuan serta 2 saudara laki-laki. Identitas ayahnya belum jelas, diduga seorang pensiunan perwira militer. Sementara informasi tentang ibunya lebih sedikit lagi. Tumbuh dalam kemiskinan, al-Zarqawi dengan cepat terlibat dalam perkelahian geng, minum-minuman keras, dan kejahatan kecil, serta mulai berhubungan dengan ideologi dan pandangan ekstremis. Istri pertamanya, Muhammad dari Yordania, melahirkan 4 anak dan menentang pandangan militan suaminya. Istri keduanya, Isra, dinikahi saat berusia 14 tahun dan melahirkan anak di usia 15 tahun. Baik ibu maupun anak tersebut kemudian tewas. Bersama Zarqawi, istri ketiganya adalah seorang wanita Irak yang juga diyakini tewas dalam serangan udara yang menewaskan al-Zarqawi. Jadi, apa yang membuat ekstremis radikal yang satu ini begitu menonjol di antara rekan-rekan ideologisnya? Al-Zarqawi terlibat dalam berbagai serangan, bom bunuh diri, propaganda ekstrim, dan pemenggalan kepala yang biadab. Banyak yang kita ketahui dan kemungkinan masih banyak lagi yang diklasifikasikan atau diduga terjadi. Karena kecenderungannya pada kekerasan, butuh waktu lama membahas tiap aksi brutalnya. Mari kita fokus pada hal yang sering dikaitkan dengan naiknya dia ke tampuk kekuasaan. Islamic State of Iraq and Syria atau Negara Islam adalah kelompok teroris besar yang beroperasi di hampir setiap bagian dunia.
Jangkauan global mereka ke anak muda lewat media sosial, dark web, dan taktik cuci otak telah membuat banyak orang bersumpah setia dan terlibat aksi terorisme atas nama organisasi mereka. Meskipun kelompok ini masih tergolong baru dibandingkan dengan kelompok teror dunia lainnya, Islamic State of Iraq and Syria jelas telah memberikan dampak di seluruh dunia dan terus merekrut, beroperasi, serta menyebarkan propaganda mereka dengan harapan mendirikan kekhalifahan global. Namun, sama seperti Nazi di Jerman selama Perang Dunia Kedua, semuanya bermula dari satu orang, Abu Musab al-Zarqawi. Tahun 1993, saat usianya 23 tahun. Al-Zarqawi menghabiskan banyak waktu di Afghanistan sebelum kembali ke tanah kelahirannya di Yordania, di mana ia ditangkap dan dipenjara karena melakukan subversi terhadap pemerintah dan memiliki senjata ilegal. Selama waktu yang dihabiskannya di lembaga pemasyarakatan, Al-Zarqawi menolak untuk mengubah hidupnya. Sebaliknya, ia memanfaatkan waktu itu untuk mempelajari dan memanipulasi ajaran Al-Quran. Untuk merekrut sesama narapidana, mendorong mereka untuk membantu dalam potensi jihad Islam. Amnesti Kerajaan 1999 membebaskan Zarqawi dan memungkinkannya kembali ke Afghanistan untuk bertemu salah satu teroris paling radikal, Usamah bin Laden. Menariknya, dicatat bahwa kedua fanatik yang egois itu tidak saling menyukai satu sama lain selama pertemuan awal mereka. Menurut pensiunan mantan Direktur Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat, Letnan Jenderal Mike Flynn, Zarqawi sangat brutal dan menggambarkannya seperti Hitler, sehingga menekankan pentingnya pengaruhnya di antara banyak pemuda yang kecewa. Dalam wawancara Cable News Network untuk serial deklasifikasi mereka, mantan penasihat keamanan nasional untuk pemerintahan Trump menyatakan bahwa, kutip, dia adalah seorang diktator dengan sebuah rencana. Rencananya membunuh sebanyak mungkin orang yang tidak sepemikiran dengannya. Dan untuk mengubah wajah serta sifat Timur Tengah dan sejujurnya dunia Islam. Kutip, tutup. Setelah serangan 9/11 di World Trade Center yang diatur oleh Usamah bin Laden dan anak buahnya, Al-Zarqawi ke Irak, dan pada 2003 ia memimpin kampanye ganas selama 3 tahun. Serangan terkoordinasi di dalam negeri, serta terhadap target-target Amerika Serikat. Ia menamai kelompoknya Al-Qaeda di Irak. Seiring waktu, Zarqawi terus menggunakan koneksi dan karismanya untuk merekrut, mencuci otak, dan mengirim banyak pengikutnya menuju kematian. Baik di medan perang maupun melalui aksi bunuh diri, demi mewujudkan visinya tentang kekhalifahan global dan negara Islam. Mike Flynn mengomentari pengaruh ekstremis ini yang begitu cepat dan meluas di kalangan komunitas Islam. Dia menyatakan, kutipan, "Ketika saya melihat apa yang kita hadapi sekarang, saya melihat Zarqawi di seluruh medan perang ini. Zarqawi adalah bapak negara Islam." Selesai kutipan. Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat Stanley McChrystal juga mengomentari status kultusnya dengan mengakui bahwa, kutipan, dia menciptakan sesuatu yang lebih besar dari sekedar organisasi teroris kecil. Dia menciptakan sebuah gerakan. Selesai kutipan. Percepatan Islamic State of Iraq and Syria melalui ajaran menyimpang Al-Zarqawi dan ideologi propagandanya berarti bahwa dia bukan hanya seorang prajurit teroris, tetapi juga dalang yang kuat dan manipulatif yang dengan cepat menjadi ancaman besar bagi keamanan nasional maupun internasional. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pertemuan awal antara Al-Zarqawi dan tokoh Al-Qaeda Usamah bin Laden tidak berjalan sesuai rencana. Kedua fanatik itu langsung saling tidak suka. Bin Laden disebut sangat tidak setuju dengan agenda Zarqawi dan serangan terkoordinasi pada sesama Muslim. McChrystal mengomentari sudut pandang kuat yang dikemukakan oleh Zarqawi yang menyebabkan ketidaksepakatan di antara keduanya. Dia menyatakan, kutip, "Apa yang dia coba lakukan adalah menciptakan perang saudara antara Sunni dan Syiah," tutup kutip. Hal ini menimbulkan komplikasi besar, masalah keamanan, serta kemunduran bagi koalisi militer pimpinan Amerika Serikat. Meskipun mereka mengaku membawa pesan untuk menyatukan umat Muslim ke dalam kekhalifahan dan negara Islam di seluruh dunia, hingga hari ini Islamic State of Iraq and Syria terus menargetkan Muslim yang tidak mengikuti penafsiran mereka terhadap agama tersebut.
Salah satu kekejaman ini terjadi pada tanggal 25 Maret 2016 ketika seorang pelaku bom bunuh diri meledakkan dirinya di tengah kerumunan setelah pertandingan sepak bola lokal. Di desa Al-Asriya dekat Iskandaria di Provinsi Babel, sebuah daerah campuran Sunni dan Syiah, sayangnya 41 orang kehilangan nyawa dan lebih dari 100 orang terluka termasuk anak-anak. Dilaporkan juga bahwa wali kota Ahmad Syaika termasuk di antara mereka yang tewas dalam ledakan tersebut. Seperti banyak serangan di dunia, kelompok negara Islam akan mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu. Amanda Rogers, seorang peneliti di Universitas Negeri Georgia, mencatat bahwa, kutipannya, apa yang kita lihat dilakukan Islamic State of Iraq and Syria sekarang adalah peningkatan dari apa yang kita lihat dilakukan Al-Zakawi, menargetkan Muslim sebagai sasaran utama. Inilah Al-Zakawi. 101. Tutup kutipan. Kemudian, pada tahun 2004 di kota Fallujah, Irak, para jenderal Amerika Serikat mengamati bagaimana banyak mantan militan Saddam Hussein menjadi loyal kepada Zakawi dan ideologi Islamic State of Iraq and Syria. Perubahan dinamika yang begitu cepat ini berarti bahwa kekuatan para ekstremis telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Pertempuran pertama di Fallujah terjadi setelah respons militer atas pembunuhan brutal 4 kontraktor Amerika Serikat yang tubuhnya dimutilasi dan digantung di jembatan. 27 tentara Amerika tewas dalam pengepungan itu dan Fallujah akhirnya menjadi kota Irak pertama yang direbut dan dikuasai oleh Islamic State of Iraq and Syria. Dari sana, mereka memfasilitasi wilayah tersebut untuk mengirimkan pelaku bom bunuh diri ke Baghdad. Fase berikutnya melibatkan video-video mengerikan berupa propaganda brutal, penyiksaan, dan pemenggalan kepala. Jika dunia sebelumnya tidak tahu siapa Zakawi, mereka akan segera mengenal namanya, wajahnya, dan aksi-aksi jahatnya. Video-video tersebut di mana serangkaian penculikan terjadi dan pembunuhan para korbannya disiarkan secara langsung, lalu kemudian diunggah secara online oleh Zakawi dan para pengikut setianya. Penculikan pertama terjadi pada kontraktor Amerika, Nicholas Berg, Mei 2004. Berg adalah seorang teknisi perbaikan menara radio lepas yang pergi ke Irak setelah invasi Amerika Serikat. Namun, ia langsung diculik kelompok ekstremis itu lalu dipenggal. Islamic State of Iraq and Syria mengklaim pembunuhan itu sebagai balasan atas penyiksaan dan pelecehan tahanan di Abu Ghraib oleh tentara Amerika Serikat terhadap tahanan Irak. CIA kemudian mengklaim bahwa Berg dibunuh oleh Abu Musab al-Zarqawi sendiri. Video pemenggalan yang mengerikan itu dirilis di internet, dilaporkan berasal dari London ke sebuah halaman web yang dihosting di Malaysia oleh organisasi Islam Jamaat Al-Tawhid wal Jihad. Kejutan dari peristiwa itu mendorong kelompok tersebut untuk melakukan penculikan dan pemenggalan kepala lebih lanjut. Banyak di antaranya dilakukan oleh sel teroris terkenal yang dikenal secara umum sebagai The Beatles, dan khususnya oleh pria yang dijuluki Jihadi John. Muhammad M. Wazi, dikenal juga sebagai Jihadi John, adalah militan Inggris keturunan Kuwait yang muncul dalam beberapa video Islamic State of Iraq and Syria pada 2014 dan 2015. Dia akhirnya tewas dalam serangan drone terarah di Raqqa, Suriah, yang merupakan ibu kota de facto Islamic State of Iraq and Syria. Dengan bangkitnya Islamic State of Iraq and Syria dan nama Al-Zakawi yang dikaitkan dengan berbagai aksi bom bunuh diri, penculikan, pembunuhan, dan aktivitas teroris lainnya, perburuan terhadap pemimpin kelahiran Yordania itu pun dimulai. Rencana untuk menangkap atau bahkan membunuh diktator radikal ini dimulai segera setelah runtuhnya rezim Saddam Hussein di Irak. Sayangnya, upaya awal untuk menangkapnya digagalkan karena berbagai masalah, termasuk salah urus, ketidakmampuan, dan penanganan barang bukti yang buruk. Laptop Zakawi ditemukan, namun kemudian secara misterius menghilang. Dilaporkan bahwa dia memang telah ditangkap dan kemudian dibebaskan lagi oleh pasukan Amerika Serikat yang gagal mengenalinya. Selama itu, dia tetap bisa menyebarkan pesannya dan terus mengarahkan para bawahannya dalam serangkaian pembunuhan berdarah. 3 hari sebelum kematiannya, Qasim Al-Ani, salah satu komandan organisasi tersebut, ditangkap di ibu kota Irak.
Ini adalah momen penting dalam pengejaran Al-Zarqawi yang telah bergerak menuju provinsi Diyala di utara ibu kota. Penangkapan dan interogasi Al-Ani menyebabkan serangkaian penggerbekan di setidaknya 17 properti di seluruh Irak Tengah. Hal ini menghasilkan penangkapan lebih banyak tersangka Al-Qaeda dan penemuan apa yang digambarkan oleh juru bicara militer Amerika Serikat sebagai harta karun, berupa berbagai materi dan dokumen yang berkaitan dengan Al-Zarqawi dan rekan-rekannya. Pada akhirnya, setelah kenaikannya yang tiba-tiba ke tampuk kekuasaan, serta masa pemerintahannya yang penuh dengan kekerasan, pembunuhan, dan teror, Abu Musab Al-Zarqawi tewas dalam serangan terarah pada 7 Juni 2006 saat menghadiri sebuah pertemuan di rumah persembunyian terpencil sekitar 8 km di utara Bakuba. Pada pukul 14.15 Greenwich Mean Time, 2 jet F-16C Angkatan Udara Amerika Serikat menyisir area itu dan segera mengidentifikasi bangunan tersebut. Sebelum menjatuhkan 2 bom 500 pon Guided Bomb Unit 12 berpemandu laser dan Guided Bomb Unit 38 berpemandu Global Positioning System yang menewaskan pemimpin teroris dan 5 anak buahnya. Meskipun insiden-insiden sebelumnya telah mempermalukan organisasi-organisasi yang sedang memburu militan ini, belakangan terungkap bahwa Satuan Tugas Gabungan, Satuan Tugas 145 telah melacaknya selama cukup lama. Pengejaran terhadap Al-Zarqawi dijelaskan secara rinci dalam buku Task Force Black yang ditulis oleh Mark Urban, seorang jurnalis, sejarawan, dan penyiar asal Inggris yang juga penulis dan komentator untuk The Sunday Times dengan spesialisasi di bidang pertahanan dan urusan luar negeri. Dalam bukunya, dikatakan bahwa intelijen diperoleh dari seorang pemimpin senior Al-Qaeda di Irak yang oleh penulis dijuluki Abu Haider, yang telah ditangkap selama operasi Larchwood 4. Operasi khusus ini diluncurkan pada April 2006 oleh Skuadron B dari Resimen Special Air Service ke-22 Inggris, didukung oleh pasukan Amerika Serikat, untuk menyerang sebuah rumah pertanian yang diduduki Al-Qaeda di Yusufia, Provinsi Baghdad, Irak. Operasi ini dianggap sukses besar dan sangat penting, yang akhirnya menyebabkan tewasnya Al-Zarqawi pada Juni tahun itu. Operasi Larchwood 4 dikembangkan berdasarkan intelijen yang dikumpulkan dari penggerebekan sebelumnya yang dilakukan oleh Skuadron B Special Air Service dan Skuadron B Detasemen Operasi Khusus Delta 1. Penggerebekan tersebut berlangsung pada tanggal 8 dan 13 April 2006, di mana 7 pemberontak berhasil dieliminasi secara keseluruhan. Informasi intelijen berhasil dikumpulkan dan diberikan ke Komando Operasi Khusus Gabungan Joint Special Operations Command. Operasi ini merupakan bagian dari serangkaian prosedur taktis yang dilakukan di wilayah yang kemudian dikenal sebagai Segitiga Maut. Nama ini diberikan untuk sebuah wilayah di selatan Baghdad yang dikenal karena pertempuran sengit, kekerasan, dan aktivitas pemberontak selama pendudukan yang dipimpin Amerika Serikat pada 2003 sampai 2011. Dan operasi ini dilakukan oleh Delta Force serta pasukan Amerika Serikat lainnya. Rumah tempat Zarqawi bersembunyi telah diawasi selama lebih dari 6 minggu sebelum kematiannya. Dengan bantuan dari Badan Intelijen Yordania, Task Force 145 berhasil secara resmi memastikan bahwa teroris tersebut bersembunyi dan menjalankan operasinya dari dalam rumah ini. Begitu bom dijatuhkan, area tersebut segera diamankan oleh pasukan keamanan Irak. Meski banyak laporan mengonfirmasi pengeboman rumah persembunyian, banyak orang tetap skeptis dan menuntut bukti kematian Al-Zarqawi karena masalah sebelumnya yang dihadapi pejabat keamanan. Hal ini diumumkan pada 8 Juni 2006, di mana pasukan koalisi mengonfirmasi bahwa jenazah yang ditemukan di area tersebut adalah milik Zarqawi. Dengan teknologi penentuan wajah, sidik jari, serta pencocokan bekas luka dan tato, mereka akhirnya memuaskan para pengkritik. Salah satu letnan kunci Al-Zarqawi, penasihat spiritual Syekh Abdurrahman, juga secara terbuka mengonfirmasi kematiannya. Sumber militer Amerika Serikat awalnya melaporkan bahwa Zarqawi tewas langsung dalam serangan tersebut.
Namun, pernyataan keesokan harinya dari Mayor Jenderal William Cowell dari Angkatan Darat Amerika Serikat menyimpulkan, dia selamat dari pengeboman dan diikati tandu, tapi segera meninggal karena luka-lukanya. 5 rekan tewas seketika akibat ledakan itu. Caldwell juga diminta untuk secara terbuka membantah klaim yang dibuat oleh seorang pria Irak setempat yang mengatakan bahwa dia menyaksikan tentara Amerika memukuli Zakawi hingga tewas setelah pengeboman terjadi. Meskipun kesaksian warga lokal tentang kematian Zakawi ini belum diverifikasi, pada 12 Juni 2006, otopsi tampaknya dilakukan oleh militer Amerika Serikat dan menyimpulkan bahwa penyebab kematian Zakawi adalah cedera ledakan pada paru-paru. Dia membutuhkan hampir 1 jam untuk meninggal. Meski rumor masih berlanjut, beberapa jam setelah kematiannya, Jenderal George W. Casey Jr., komandan pasukan multinasional Irak, membuat pengumuman dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Irak Nouri al-Maliki dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Irak Zalmay Khalilzad. Pada tanggal 8 Juni dia menyatakan, kutipan, "Para hadirin sekalian, pasukan koalisi menewaskan pemimpin teroris Al-Qaeda Abu Musab al-Zakawi dan salah satu letnan utamanya, penasihat spiritual Sheikh Abd al-Rahman kemarin 7 Juni pada pukul 18.15. Serangan udara terhadap rumah aman terisolasi berdasarkan intelijen Irak. Para pemimpin senior jaringan itu memimpin pasukan menuju Al-Zakawi dan rekannya yang sedang rapat sekitar 8 km di utara Bakuba saat serangan udara diluncurkan. Casey kemudian menyatakan bahwa Al-Zakawi dan Al-Qaeda di Irak telah melakukan aktivitas teroris terhadap rakyat Irak selama bertahun-tahun. Dalam upaya untuk melemahkan pemerintah nasional Irak dan upaya koalisi untuk membangun kembali serta menstabilkan Irak, ia diketahui bertanggung jawab atas kematian ribuan warga Irak. Kematian Al-Zakawi merupakan pukulan besar bagi Al-Qaeda dan merupakan langkah lain menuju kekalahan terorisme di Irak. Kutipan selesai. Pada tanggal 30 Juni 2006, Usamah bin Laden merilis rekaman audio di mana ia menyatakan, kutipan, "Umat Islam kita terkejut menemukan kesatria mereka, singa jihad, pria penuh tekad dan kemauan, Abu Musab al-Zakawi, terbunuh dalam serangan memalukan oleh Amerika. Kami berdoa kepada Allah agar memberkahinya dan menerimanya di antara para syuhada sesuai harapannya." Meskipun awalnya mereka memiliki perbedaan pendapat dan tampak saling tidak menyukai, Bin Laden memuji sekutunya yang telah gugur, menegaskan bahwa ia telah diberi nasihat untuk terus melanjutkan serangan dan penghancuran pasukan yang dipimpin Amerika Serikat di Irak. Tetapi juga, kutipan, bagi mereka yang berdiri untuk bertempur di pihak para tentara salib melawan kaum muslim, maka dia harus membunuh mereka, siapapun mereka, tanpa memandang sekte atau suku mereka. Kutipan selesai. Dengan kata lain, kebencian, ideologi, dan haus akan penyiksaan, kekerasan, serta perang suci masih menjadi inti utama agenda para teroris. Tak lama setelah Bin Laden menyampaikan apresiasinya kepada Zakawi, dia merilis rekaman audio lain untuk menyatakan, kutipan, "Para mujahidin dalam organisasi Al-Qaeda telah memilih saudara tercinta Abu Hamzah al-Muhajir sebagai pemimpin mereka untuk menggantikan Amir Abu Musab az-Zarqawi. Saya menasihatinya agar fokus melawan orang Amerika dan siapapun yang mendukung atau bersekutu dalam perang mereka terhadap umat Islam dan Irak." Kutipan selesai. Namun berbeda dengan pujian Al-Qaeda, situs analis strategis asal Amerika Serikat mengklaim sehari sebelum Al-Zakawi tewas dalam serangan udara, militan itu kemungkinan melewati posisinya sehingga menimbulkan ketidakpercayaan di Al-Qaeda. Ketekunan Al-Zakawi yang terus-menerus dalam membenci Muslim Syiah dan memerintahkan banyak pembunuhan di Timur Tengah, belum lagi kepribadiannya yang egois, membuat banyak orang mempertanyakan kepemimpinannya dan akhirnya mengkhianatinya.
Sebuah laporan di New York Times pada 8 Juni membahas pengkhianatan yang tampak jelas dan menyatakan bahwa setidaknya satu anggota Al-Qaeda yang sering terlihat bersama Zarqawi membelot dari rekan-rekan ekstremisnya dan mengungkapkan keberadaan Zarqawi kepada Badan Intelijen Yordania serta kepada pihak Amerika. Associated Press juga mengabarkan bahwa seorang pejabat Yordania yang tidak disebutkan namanya mengonfirmasi bahwa Zarqawi ditemukan berkat bantuan dari seorang anggota Al-Qaeda yang ditangkap bernama Zayed Khalaf Raja Al-Kabuli. Tentang pasukan sekutu di Inggris dan Amerika Serikat. Saat ditanya apakah kematian Zarqawi akan mempengaruhi situasi Timur Tengah dan meredakan konflik di dalam maupun luar negeri, Perdana Menteri Tony Blair saat itu menyatakan, kutip, "Ini tidak akan berubah dengan kematian Zarqawi. Kita tidak boleh punya ilusi tentang hal ini," tutup kutip. Sayangnya, Blair benar. Karena bahkan hingga hari ini, Islamic State of Iraq and Syria masih merekrut, membentuk sel tidur, dan melakukan serangan mematikan dimanapun mereka anggap perlu. Dalam 10 tahun sejak kematian Zarqawi, Islamic State of Iraq and Syria telah mengumpulkan cukup banyak dukungan dan senjata untuk merebut wilayah yang membentang dari Suriah Utara hingga Irak Tengah. Kelompok ini juga membanggakan bahwa mereka telah menguasai wilayah-wilayah tertentu di daerah lain. Selain memiliki dan kadang menghancurkan barang antik tak ternilai, mereka juga mengambil budak perempuan muda untuk merekrut anggota baru. Kita hidup di dunia di mana kekerasan, teror, dan perang berkecamuk di mana-mana kita memandang. Jika Anda hanya menyalakan televisi atau memeriksa media sosial, Anda bisa menyaksikan kekejaman yang terjadi di seluruh dunia, serta kematian dan kehancuran yang ditinggalkannya. Namun, dengan kemajuan teknologi militer, drone, dan mungkin bahkan kecerdasan buatan, perjuangan melawan tokoh-tokoh seperti Abu Musab, Al-Zarqawi, Islamic State of Iraq and Syria, dan kelompok teroris lainnya menjadi semakin positif. Namun, selalu ada risiko teknologi ini disalahgunakan, diretas, dicuri, dan dipakai melawan kita oleh sel tidur atau pedagang senjata. Yang merupakan pertempuran lain sepenuhnya dan mungkin menjadi topik untuk video lainnya. Bagaimanapun juga, meskipun Islamic State of Iraq and Syria mungkin masih ada, pendiri dan pemimpin ekstremisnya Abu Musab al-Zarqawi sudah tiada. Dan seiring waktu, warisan serta pengaruhnya akan memudar.